Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurniati. Saya mahasiswa semester 2, kelas 2D dengan NIM 12201128, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dosen pengampu Ibu Putri Handayani Lubis. Sebelum itu, kita simak video berikut ini ya. But they also led to the fall of my country from its ancient proud. Di video tersebut merupakan sidang Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal dengan PBB pada tahun 1947 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus di New York, Amerika Serikat. Sidang tersebut diselenggarakan untuk mencari solusi dari konflik militer antar Indonesia dan Belanda pada saat itu. Konflik yang disebabkan oleh Belanda yang meluncurkan agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli 1947. Dan ternyata di sidang PBB tersebut Indonesia diwakilkan oleh 5 tokoh: Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Sujatmoko, Sumitro Jojo Hadikusumo, dan Charles Tampu. Sultan Syahrir, bagaimana kiprah dan perjuangannya sampai beliau menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia dan ternyata termuda di dunia pada usianya 36 tahun pada saat itu. Serta bagaimana sih perannya yang besar untuk bangsa Indonesia sehingga beliau menyandang status sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Ayahnya bernama Muhammad Rashid dengan gelar Maharaja Sultan bin Lehman, gelar Sultan Palindi, dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari kota Gadang Agam, Sumatera Barat. Latar belakang Syahrir yang berada membuat beliau memperoleh pendidikan yang berkualitas sejak dini. Di usia dini, Syahrir mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar ELS Mulo dan melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Atas AMS di Bandung. Di masa pendidikannya, Sultan Syahrir dikenal sangat aktif dalam kegiatan organisasi dengan mengikuti berbagai himpunan teater mahasiswa Indonesia dan menjalankan kegiatan pementasan di beberapa daerah. Ternyata uang yang dihasilkan oleh beliau digunakan untuk sekolah khusus anak-anak tidak mampu miliknya yang sekarang dikenal sebagai Cahaya Universitas Rakyat. Pada masa penduduk Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah antifasis atau gerakan radikal ideologi nasional. Syahrir yakin bahwa Jepang tidak akan memenangkan perang ini, maka dari itu kaum pergerakan harus memperjuangkan diri, mempersiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di waktu yang tepat. Kemudian Sultan Syahrir pun ditangkap karena partai yang ia dirikan, yaitu Partai Sosialis Indonesia, diduga telah terlibat dalam pemberontakan PRRI. Setelah itu, Syahrir pun jatuh sakit dan berobat di Swiss. Kemudian ternyata pada saat berobat pada tanggal 9 April 1956, pada tanggal yang bersama pula melalui Kepres nomor 76 tahun 1966, Sultan Syahrir dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dengan nama asli Sujatmoko Mangodiningrat dan biasanya disapa dengan nama Bung Koko, merupakan seorang intelektual, kemudian diplomatik dan politikus asal Indonesia. Lahir pada tanggal 10 Januari 1922 di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Beliau ini adalah anak kedua dari pasangan Saleh Mangodiningrat yang dimana adalah seorang dokter keturunan bangsawan Jawa asal Madiun, dan ibunya bernama Isnadikin asal Ponorogo. Di mana pasangan ini mempunyai 3 anak lain dan 2 anak angkat. Sujatmoko pernah bersekolah di HBS Surabaya sampai beliau lulus pada tahun 1940. Sekolah inilah yang memperkenalkan beliau dengan bahasa Latin dan Yunani kuno. Salah satu gurunya memperkenalkan Sujatmoko dalam kesenian Eropa
dalam sebuah wawancara pada saat itu. Ketika sudah dewasa, hal tersebut membuat ia menganggap bahwa orang Eropa lebih dari sekedar kolonis. Pada tahun 1946, ia bersama sahabatnya yaitu Syahrir yang telah menjadi Perdana Menteri Indonesia untuk mendirikan jurnal mingguan berbahasa Belanda. Setelah pemerintahan Soekarno diganti Soetjatmoko, dikirim sebagai salah satu wakil Indonesia di PBB. Dan pada tahun 1968, ia kemudian menjadi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat dan sebagai penasehat untuk Menteri Luar Negeri yaitu Adam Malik. Apakah kalian melihat foto di sebelah kiri dan sebelah kanan? Yap, tentu saja. Haji Agus Salim. Dengan foto yang masih muda dan sosok yang sudah tua, Haji Agus Salim dengan nama Mas Johadul Haq, yang artinya adalah pembela kebenaran. Agus Salim lahir dari pasangan Sultan Salim, gelar Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab. Ayahnya adalah seorang kepala jaksa di salah satu pengadilan tinggi Riau. Haji Agus Salim menempuh pendidikannya di sekolah ELS, kemudian dilanjutkan ke HBS, dan setelah selesai ia menjadi alumni terbaik di HBS di Hindia Belanda. Haji Agus Salim pernah bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri. Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja di Duta Besar Belanda. Di sana Agus Salim berguru kepada Syekh Ahmad Khotib yang memimpin misi diplomasi Indonesia di negara lain. Kecerdasan Haji Agus Salim dengan mampu menguasai 7 bahasa asing, yaitu bahasa Prancis, Jerman, kemudian Inggris, Arab, Turki, dan Jepang. Memiliki kepiawaian berpublic speaking di depan umum, Agus Salim terpilih menjadi delegasi Kongres Buruh Internasional di Jenewa pada tahun 1929. Pada saat itulah beliau mewakili Belanda dan berbicara menggunakan bahasa Prancis. Setelah Indonesia merdeka, Salim kerap berdiplomasi dengan negara lain. Beliau tidak lain karena kepiawaiannya dalam berbicara di depan umum dan perjanjian serta kesepakatan yang berhasil dimenangkan olehnya. Seorang Danjen Kopassus yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yaitu Prabowo Subianto. Ternyata beliau adalah anak dari Sumitro Jojo Hadikusumo. Sumitro lahir di Kebumen Kresidenan Kedu pada tanggal 29 Mei 1917. Beliau memulai sekolahnya di sekolah ELS. Kemudian pada tahun 1935, setelah menyelesaikan pendidikannya di Hindia Belanda, Sumitro pun melanjutkan studinya ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, Belanda pada saat itu. Pada saat itu beliau didepresi besar karena tidak banyak putra Indonesia, bahkan keturunan priai, dapat berkuliah di luar negeri. Bahkan ia juga sempat menempuh kursus filosofi dari sejarah di Universitas Paris selama setahun. Sumitro Jojo Hadikusumo merupakan seorang ekonomi dan politikus yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dikenal memiliki murid yang banyak dan sudah berhasil menjadi menteri pada era Presiden Soeharto seperti J.J. Sumarlin, Ahli Wardana, Wijayanti Sastromitro, dan Sumitro juga mendirikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia serta menjadi dosen pertama di fakultas tersebut. Pada usia yang cukup terbilang muda, yaitu 33 tahun, beliau menyandang gelar doktor di university dan dikenal aktif menulis dengan cakupan khusus yaitu masalah ekonomi. Beliau pernah menulis sebanyak 130 buku dan menulis makalah dalam berbahasa Inggris di tahun 1942 hingga 1994. Buku terakhir yang beliau tulis adalah Jejak Perlawanan Begawan Pejuang.
Yang terakhir adalah sosok yang jarang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu Charles Tambo. Padahal kiprahnya dalam peristiwa ini sangat berarti bagi perjuangan Republik Indonesia dalam memperoleh dukungan merdeka dari dunia internasional. Menjadi seorang diplomat Indonesia di PBB yang berasal dari bangsa asing merupakan seorang imigran dari Tamil Sri Lanka yang ternyata sejak kecilnya sudah bergaul bersama masyarakat Indonesia di Hindia Belanda. Karena pergaulannya dengan anak-anak pribumi, membentuk Charles peka terhadap persoalan yang sedang melanda bangsa Indonesia dalam memperoleh kedaulatan di meja internasional. Kedatangan Charles Tambo ke Hindia Belanda karena mengikuti sang ayah dan ibunya yang melakukan migrasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Seluruh isi kekayaan Indonesia dan alam budaya serta sosial sangat disukai oleh Charles. Bahkan pada saat keluarga Charles menyekolahkan anaknya ke Inggris, Indonesia masih menjadi negara idaman dan menyimpan banyak kenang-kenangan. Pada tahun 1947 yang mengakibatkan Sultan Syahrir, Agus Salim, Sujatmoko, serta Sumitro Jojo Hadikusumo menempuh diplomasi dengan negara barat dalam PBB. Charles Tambo memiliki tugas dalam Kongres PBB ini sebagai pencatat diskusi kedaulatan Indonesia di PBB sampai selesai. Yang terakhir adalah sosok yang paling menginspirasi saya, yaitu Charles Tambo. Hanyalah seorang pendatang atau imigran dari negara lain, tidak menyurutkan Charles Tambo untuk mencintai kekayaan alam dan isinya serta sosial budaya yang ada di Indonesia. Terbukti bahwa Indonesia memiliki keunikan dari negara-negara lain sehingga Charles Tambo betah dan sangat mencintai negara Indonesia. Bahkan menjadi seorang imigran tidak menyurutkan kiprahnya pada Indonesia sebagai perwakilan dalam diplomasi Indonesia di PBB. Karena tugasnya sebagai seseorang yang mencatat diskusi kedaulatan Indonesia di PBB sampai selesai. Kumpulan tulisan Sultan Syahrir yang ditulis oleh Charles Tambo yang begitu lancar dan menyimpulkan isi dari diskusi Sultan Syahrir di PBB. Alhasil, Sultan Syahrir dapat memetik poin-poin penting dalam pidatonya di pembelaan PBB dan merumuskan kesimpulan yang berisi tujuan Indonesia untuk mendatangani PBB. Karena terstruktur dan teruntun, berhasil mematahkan satu persatu omongan delegasi Belanda yang berusaha membatalkan Indonesia merdeka sejak tahun 1947 sampai 1949. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan yang menyinggung dari saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.